Oke. KPK menyatakan bahwa direksi, komisaris dan pengawas ini tidak termasuk sebagai penyelenggara negara. Maka seolah-olah mereka itu secara langsung dan terlihat begitu saja tidak masuk dalam wilayah pemeriksaan mereka. Jadi sama sekali di negara ini tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, dan antara jangan dibebani oleh BUMN yang masih Sakit. Iya, sangat sakit, yang terus melaksanakan tradisional betul lagi. Jadi buat saya tanda kutip ya, ini istihad politik buat saya. Ini jihad politik juga buat saya nih. Gitu. Dan kita ini bukan soal saya, bukan soal Anda. Ini soal anak cucu kita. Tugas saya adalah menyediakan fasilitasnya, membangunkan ruang kelasnya, membangunkan kebunnya. Tugas Anda adalah mendidik mereka. Iya, ya, karena politisi kan juga bukan profesi instan ya. Ya, itu yang saya pengen ngulik pernyataan itu. Saya kira, jadi ketika kita memanai jadi politisi ini bukan soal prestis jabatan atau frekuensi yang kita dapat kemewahan di situ. Enggak. Ada tugas berat yang melekat sehingga lalu lintas transaksi kita itu pada level di grassroots arus bawah itu sudah pakai QRIS. Dan kemudian sangat berjalan baik, easy gitu, to use di bawah itu, gampang digunakan. Mereka kan happy. Dan produk negeri, produk sendiri. Ngomong kedaulatan finansial, fee-nya pun jauh lebih murah. Ini keuntungannya berlipat, gitu ya. Nah tiba-tiba ini minta dihentikan gitu. Hai kakak-kakak, pengurus BUMN tidak kebal hukum. Pernyataan tegas dari anggota DPR RI kita menunjukkan bahwa beliau memang menguasai hukum, berbasis equality before the law. Mari kita menyapa sang pemilik statement tersebut. Kang Asep, Kakak Asep, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau namanya Asep, nyapanya harus kumaha gitu ya. Kumaha, alhamdulillah saya. Ya, jangan diterusin, kita nggak bisa. Oke Kak, terima kasih sudah hadir di Orator. Banyak yang minta nih pada saya. Gitu ya? Iya, karena itu dong yang pernyataannya tegas gitu ya. Saya bilang, iya itu orangnya basisnya hukum. Iya. Bahkan jadi sekjen Ikatan Sarjana Hukum. Senat Mahasiswa Hukum ya. Indonesia, ya. Oke, Indonesia. Jadi nampaknya sifat aktivisnya, kemudian pernah menjadi lawyer juga. Berapa tahun Kang jadi lawyer Kang? 12 tahun lah. 12 tahun ya. Terus tiba-tiba tertarik ke politik apa? Padahal itu kan sisi yang agak beda nih. Ya, saya bersyukur selama masa kuliah itu pernah jadi aktivis ya gitu. Iya. Jadi 6 tahun kuliah, 6 tahun aktivis. Kemudian setelah kuliah juga masih nyamau adik-adik gitu dah. Jadi sungguhnya bukan suatu hal yang aneh. Kalau akhirnya masuk politik, kita jadi advokat ini kan harus ada jeda di mana kita bisa mencukupi keperluan domestik kita dulu. Sambil mencari modal juga buat berpolitik kan gitu. Jadi begitu itu kita anggap selesai, domestik kita selesai urusannya, kita masuk politik itu berbasis kemandirian yang kita punya sumber dayanya. Kita begitu. Sehingga orientasinya tidak mencari. Tidak mencari, ya. Kita mengambil kan. Pengabdian, ya. Jadi begitulah. Oke, Kak. Kang, pernyataan keras terhadap BUMN tersebut, apa dasarnya? Begini, memang kan ini ada perdebatan dulu itu di kalangan lawyer ya. Direksi BUMN ini, kalau merujuk pada undang-undang PT, itu kan ketika seseorang ini melepaskan sebagian kekayaannya buat bangun PT, bikin PT, itu harta dipisah. Kan gitu kan? Nah, at least dengan BUMN juga sama. Tapi kan BUMN ini, sebagian kan juga di situ ada uang negara. Baik sebagian ataupun total masuk uang negara. Maka dianggap direksi ini menjadi pengurus yang mengelola keuangan negara. Kan gitu kan? Itu. Nah, ini selalu ada perdebatan nih dulu itu. Apakah mereka ini kalau melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum itu masuk kategori pidana korupsi atau pidana umum biasa? Kan gitu isunya. Nah, sekarang kemudian dipertegas dalam undang-undang BUMN itu statusnya itu memang bukan penyelenggara negara. Itu satu hal. Tapi menurut hemat saya, kita yang terjebak pada status atau simbol atau cangkang itu. Karena menurut saya juga dalam aturan mainnya itu kan
meskipun mereka direksi, komisaris, event pengawas sekalipun, mereka tidak kebal hukum. Saya kasih contoh. Misalkan PLN itu dan Pertamina itu melaksanakan tugas negara, Public Service Obligation, PSO, dititipkanlah uang subsidi untuk masyarakat. Ada uang subsidi, ada dana kompensasi yang diberikan kepada BUMN tersebut agar diberikan kepada rakyat. Artinya BUMN itu mengelola uang negara itu. Ya. Titipan dari negara. Terus ada penyalahgunaan Uang negara. atas uang negara itu. Masa nggak tahu? Meskipun dia bukan penyelenggara, Iya. bisa nggak dia kena delik tipikor? Bisa. Ya, itu Kan tidak kebal hukum Iya, betul. kan. Gitu. Iya. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk hal yang sifatnya bukan uang negara? Dalam doktrin usaha itu ada prinsip business judgment rule itu. Business judgment itu adalah satu, orang itu, direksi itu, komisaris itu, pengurus itu harus punya itikat baik untuk memajukan perusahaan. Itu satu. Yang kedua, dia harus sangat hati-hati, harus sangat prudent dalam mengelola BUMN ini. Terus yang ketiga, dia ikut aturan main yang benar jelas dan terang benderang, diikuti semuanya. Itikat dia baik, dia sudah sangat hati-hati, dia sudah ikuti aturan, dia meeting berkali-kali, misalkan. Terus kemudian dia rugi. Bukan karena ulah dia. ya gimana itu? Pertanyaan saya, dia bisa kena delik korupsi atau enggak? Nah itu bisa judgment rule. Oke. Alasan pemaaf yang kemudian dia bisa terhindar dari delik itu. Tapi meskipun dia tidak mengelola uang negara, tetapi kemudian dia melanggar prinsip dan doktrin bisnis judgment rule itu, dia misalkan terlibat dalam fraud. Dia tidak hati-hati. Dia masuk dalam wilayah conflict of interest. Misalkan BUMN itu tidak mengelola uang negara, tapi kemudian begitu ada pengadaan, terus dia kasih kepada teman dekatnya, kepada keluarganya, KKN. gitu kan, kayak KKN yang misalkan gitu ya. Ya. Untung nih misalkan, tapi dia terlibat dalam fraud itu, kan terlibat fraud tuh. Ya. Bisa kena delik ya, kena delik juga bisa masuk. Jadi hemat saya, sesungguhnya argumentasi ini sudahi saja. Karena Argumentasi ini dari siapa sih? kan Inisiator. pertama kali kan dirilis sama KPK. Oke. KPK menyatakan bahwa direksi, komisaris dan pengawas ini tidak termasuk sebagai penyelenggara negara, tidak dikategorikan sebagai negara. Maka seolah-olah mereka itu secara langsung dan terlihat begitu saja tidak masuk dalam wilayah pemeriksaan mereka. Even melakukan kesalahan. Kesalahan, saya bilang tidak begitu, gitu. Karena tadi itu ini ada PSO, ada dana subsidi, mereka bisa kena tipikor. Silahkan KPK masuk pada ruang-ruang itu, gitu. Jadi polisi, kejaksaan boleh masuk juga. Jadi sama sekali di negara ini tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, apalagi direksi BUMN. Iya. Gitu, Oke, itu poinnya. Oke, tampaknya jelas dan tegas ya. Saya kira begitu. Iya, jadi memang tidak ada sama sekali kesan atau bahkan se-eksplisit kita seolah-olah memproteksi direksi, komisaris, pengawas, pengurus BUMN lah. Akibat direvisnya undang-undang BUMN. Tidak ada sama sekali. Sudah pernah RDP dengan pihak-pihak terkait? Iya, dan kita dengan salah seorang wamen, kita juga sampaikan begitu. Jadi nggak ada itu cerita begitu. Jadi di publik ini jangan sampai jadi liar gitu. Dan itu kita jawab. Masa sih kita sebagai DPR, sebagai lawmaker, membuat sebuah regulasi yang seolah malah memproteksi mereka. Nggak akan sama sekali. Oke, nah ada juga pernyataan kakak yang menyatakan bahwa desak audit total BUMN migas terkait kasus korupsi Pertamina. Ini adalah pernyataan-pernyataan keras. Pertanyaan kami adalah pernyataan-pernyataan dan pertanyaan serta perintah-perintah ini akan berakhir di statement atau ada tindak lanjut? Enggak, saya kira begini, ini kan mau di Pertamina, mau di PLN, mau di manapun. Iya. Saya kira ini kan case-nya kan seperti itu. Saya hanya berharap satu aja. Liga korupsi itu harus dihentikan. Di BUMN. Kenapa? Karena sekarang kita punya entitas yang namanya Danantara. Danantara itu berat sekali amanahnya itu, berat sekali. Dan saya pernah katakan bahwa pesimisme orang dan kekhawatiran orang terhadap Danantara itu hanya bisa diselesaikan oleh Danantara sendiri dengan cara dia kerja benar dan bla 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 bla. Makanya saya merespon positif ketika Pak Prabowo selaku presiden memberikan instruksi khusus, evaluasi BUMN, evaluasi direksi BUMN, evaluasi pengurus BUMN, evaluasi budaya corporate culture BUMN. Kenapa?
Karena saya berharap dana triliun bisa sebagai game of changer nih. Dari keberadaan BUMN yang dulu barangkali masih menggunakan cara-cara lama. Kan begitu kan. Nah, dalam konteks itu maka secara satu persatu itu pasti akan sisir tuh. Mana kemudian BUMN yang mengelola duit begitu banyak dan dia secara terang benderang bahkan sekarang atau diam-diam melakukan tanda kutip fraud, manipulasi, penyimpangan dana, banyak sekali. Saya terus terang aja saya katakan, saya secara khusus akan membidik BUMN yang memang dia mengelola uang besar sekali. Apalagi pada wilayah yang industri itu strategis, uangnya besar. Pertamina, PLN, Telkom, sekarang juga muncul lagi nih, gitu kan. Telkom ada cerita lagi. Jadi asuransi, gitu kan. Jadi saya kira hal-hal begitu harus coba kita terus exercise gitu, agar apa? Agar secara langsung kita lugas menyampaikan bahwa tidak boleh begini lagi. Moral hazard terus dihentikan dan antara jangan dibebani oleh BUMN yang masih sakit, jangan terus melaksanakan tradisional betul lagi. Saya mendukung ada pengkerucutan jumlah BUMN, gitu kan. Itu juga harapan masyarakat. Harus kita amputasi. Ya kita tahu lah. Satu holding ngurusin urusan besar, sampai yang ngurusin AC-nya aja masih kepada dia sendiri. Entah cucunya, entah cicitnya. Mereka bangun tuh kerajaan bisnis yang seolah-olah mereka buat seolah-olah ini duit nenek moyangnya, nggak begitu. Data itu ada? Kakak punya datanya? Ya saya pernah cek kok. Ada teman, Kang minta tolong dong, gitu, perusahaan kecil gitu ya. Buat apa bersih-bersih deh AC-nya, OB-nya kayak apa gitu. Kita saya cek, ini siapa? Udah ada Pak. Ya punya siapa? Ya, perusahaan kedua ya dia bikin yayasan. Dia lagi. Nggak boleh dong. Jadi menurut saya tuh BUMN tidak boleh mestinya bersaing dengan pengusaha lokal, pengusaha taruh swasta gitu ya. Yang itu kan harus kita dorong sebetulnya. Hidup sama-sama. Dia harus menjadi anchor. Gitu kan. Dari company-company yang bisa bermitra. Ekosistem itu harus dia jaga. Jangan kemudian dia membuat ekosistem sendiri seolah duit nenek moyang itu nggak boleh itu. Saya kira itu benar sekali. Jadi saya kira itu jadi salah satu tugas ya. Ya dengan spirit restorasi mengembalikan ke awal supaya kembali jadi baik semua dan memang harusnya lazimnya seperti apa yang kita dorong terus. Ngawalnya tuh gimana? Setelah statement, setelah berteriak dengan data dan sebagainya itu ngawal terjadinya perubahan atau tidak itu bagaimana? Ya kan kita ada RDP, kan kita evaluasi, kan kita langsung bertanya. Kita langsung yang kami usulkan kemarin apa progresnya? Gitu. Saya dorong, saya pengurangan BUMN gitu. Tapi kan setelah itu kita RDP juga, kita ketemu langsung tidak langsung. Kalau kita hanya bisa begitu aja kan. Tugas kita sebagai anggota parlemen, parle yang ngomong aja begitu. Speak apa gitu di situ. Juga Kakak Asep pernah menyoroti masalah tenaga honorer di KPPU. Ya. Itu ada masalah apa di sana? Jadi gini, kan ini tuh mestinya teman-teman itu sudah diakomodasi gini loh. Ini kita ini punya lembaga negara, kita ini punya institusi negara, gitu ya, gitu. Dan hemat saya sesungguhnya bahwa tanda kutip ya honorer itu harus menjadi bagian yang mensupport bukan untuk kerjaan inti, gitu kan. Kerjaan inti itu harus diisi oleh ya PNS lah atau apapun namanya di situ peristilahannya gitu. Tapi mereka ini definitif di situ, sehingga kemudian dia tidak terjebak pada pikiran sampai kapan nih kontrak gua berhenti. Kan itu kalau soal sustainability, soal kesinambungan kerja, ya kan gitu. Kepastian mereka juga berkarya di situ kan juga harus kita hargai. Dari A sampai Z, dari tahun kemarin sampai tahun depan lagi mereka di situ kan jelas. Nah saya kira secara substansi mestinya ini kemudian terus dilakukan agar mereka tidak kemudian was-was. Kerja juga jadi tidak total, karena tidak tenang tadi itu kan kapan pun bisa diberhentikan. Jadi saya kira itu substansinya. Makanya ke seluruh lembaga, kementerian gitu kan harusnya diisi oleh memang pegawai BUMN ini pegawai BUMN gitu kan. Ya lembaga negara ya begitu juga sama. Gitu, itu disoroti oleh Kakak Asep pada bulan November tahun 2024. Ya, itu 1 bulan setelah pelantikan sudah langsung action seperti itu. Kesini sudah bagaimana keadaannya? Kita belum sempat ini lagi ya, RDPU lagi ya. Oh belum pernah ya? Ya ada lagi. Itu kita akan cek terus gimana progresnya situ. Sehingga rasanya perlu juga dievaluasi. Dicek lagi kan. Soal bagaimana
Ya, Karena omongan ini kita kemarin kan 6 bulan, evaluasi ya, 1 9 semester bulan, sudah. 9 bulan. Oke, ini agak ringan nih, karena kalau udah bicara mengenai tupoksi, kakak kita ini serius banget Iya gitu. deh kalau serius. Ya, cerita sedikit lah, kira-kira kegiatan di dapilnya apa? Kita kan tahu bahwa kakak ini kan memang meniti dari bawah banget gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul mendengar aspirasi, terpilih kembali, artinya ada kepercayaan. Apa yang dilakukan sehingga dipilih kembali berkali-kali? Pertama, politisi itu kan how to influence the people ya. Bagaimana kita mempengaruhi orang, ngobrol sama orang dengan bahasa mereka sendiri. Oke. Jadi semaksimal mungkin interaksi saya dengan relawan begitu, dengan bermasyarakat, itu kan harus sangat intens sih. Oke. Saya tuh berpikir politik itu tidak hanya menjelang pilek. Betul. Saya berpikir politik itu ketika saya menjabat sebagai politisi, pada saat juga interaksi kita itu harus semakin justru diintensifkan. Kan begitu kan, ada soal program, soal kebijakan, soal bla 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 bla. Jadi yang lebih penting lagi adalah membangun chemistry. Gitu kan. Nah, saya menyadari itu karena kan tugas politisi itu kan berkhidmat untuk rakyat, kira-kira begitulah. Berkhidmat, layani rakyat, kira begitu kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapat masukan begitu banyak kalau kita tidak ngobrol dengan mereka sebagai stakeholder utama. Ini ada bisikan, ada bocoran, tapi dibilang sama kakak, aku nggak mau berbicara tentang sesuatu yang bersifatnya khas kerjaku. Tapi kan ini bukan kerja pribadi, tapi kerja untuk rakyat. Pembangunan sekolah segitu banyak, cerita dong Kak, dikit aja. Jadi saya 10 tahun. Biar memotivasi yang lain. Begini, demokrasi itu hanya bisa tumbuh berkembang kalau satu masyarakatnya pintar. Jadi mohon maaf ya, kepalanya terisi, perutnya kenyang. Kata Socrates itu. Ya, kayak gitu kan. Jadi sebetulnya kan dua hal itu saja. Maka kita harus memang punya inisiatif agar bagaimana warga kita ini, masyarakat kita ini, atau wilayah dapil kita ini deh, itu kemudian juga tercerdaskan lah kita begitu. Betul. Lalu problem apa yang muncul di situ, gitu kan? Nah, kan ini belanja masalah. Iya, belanja masalah. Kan kita kerap dengar nih bahwa ada pembunuhan struktural. Karena negara itu abai. Gitu kan. Nah, sementara hari ini kita bagian dari negara nih. Kita bagian dari state gitu ya. Dan kemudian kita juga pasti akan diminta perjawaban soal begitu. Anda sering ngomong pembodohan struktural, pemiskinan struktural, serta Anda sudah bagian dari negara. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu yang kemudian saya itu memang berkhidmat betul pada pendidikan itu. Jadi saya ini barangkali sudah ratusan sekolah yang saya bangunkan ruang kelasnya. Kalau kita kalkulasikan mungkin ribuan ruang kelas saya bangunkan. Mulai dari level TK Quran, TK ya, TK, PAUD, RA, M, ya swasta-swasta. Ya swasta, kalau negara kan tidak mungkin. Itu kan kita pakai dana hibah ya, isi saya tarik, sedikit. Jadi 2 RKB, 3 RKB, sampai ke pesantren. Jadi saya bersyukur kemudian asosiasi-asosiasi di Kabupaten Bogor ini jadi bergabung sama kita kan. Ada Ikatan Guru RA-nya, TK Qur'annya, KKMI-nya, Ibtidaiyahnya, Sanawiyahnya, Aliyahnya, kemudian pesantrennya juga. Jadi Pokja Kabupaten Bogor itu sudah berafiliasi dengan kita tuh. Datang dengan senang hati, bergabung. Senang hati. Dan mereka jadi mitra strategis kita. Dan di situ ketika mereka terbangunkan, terus dipunya ruang untuk bicara lebih banyak. Soal urgensi ini kenapa? Ini buat saya tanda kutip ya, ini istihad politik buat saya. Ini jihad politik juga buat saya nih gitu. Jadi suatu hal yang saya pikir harus direspon. Hidup ini kerjasama sebenarnya. Kita ini bergotong royong. Dan kita ini bukan soal saya, bukan soal Anda. Ini soal anak cucu kita. Tugas saya adalah menyediakan fasilitasnya, membangunkan ruang kelasnya, membangunkan kombonya. Tugas Anda adalah mendidik mereka. Kayak gitu kan. Jadi saya kira penting itu nih. Jadi sampai kemudian ya Anda bayangkan ya, kemarin kita berhasil misalkan mengirimkan laptop dari CSR salah satu BUMN. Di situ saya berpikir loh, saya itu pernah datang ke sebuah madrasah yang dulu hanya alasnya tanah, atapnya bocor. Dan selama saya di provinsi, itu saya bangunkan fisiknya. Dan mereka senang sekali. Saya ini sekali ya, ketika saya mampu berikan mereka laptop, cuma berapa biji itu, mereka tambah takjub. Wih, laptop ya gitu. Gurunya aja bilang begini, aduh lah Kang, sekarang kita kalau ujian gak perlu numpang lagi gitu. Tapi buat saya adalah
Membangun peradaban itu ternyata tidak gampang. Iya. Bayangin loh, 10 tahun saya baru bisa bikin fisiknya, 10 tahun pun mereka bisa membawa teknologi kepada mereka ini. Itu ternyata tidak gampang, tidak mudah. Ini betul-betul memberi kesan pada saya gitu ya, bukan soal kebanggaan ini, soal achievement yang kita lakukan itu ternyata mereka dengan antusias. Soal mereka milih atau tidak itu soal lain. Karena saya pun juga ketika berikan bantuan tidak pilih-pilih. Apakah lu Anda pilih saya? Enggak kan, saya kasih. Berarti Anda paling salah pilih orang. Itu aja kan gitu. Dengan begitu mereka akan terikat dengan kita. Jadi saya kira itu penting. Nah, ke depan saya juga ingin ada program sanitasi kan. Ini sekolah itu ada WC-nya, toiletnya bersih, itu saya akan dorong terus juga. Jadi sekolah ruang kelasnya, dalam ini juga bisa soal stunting nih. Karena kalau kan yayasan sekolah itu kalau di kampung itu kan punya yayasan. Dan fasilitasnya kan juga bisa dipakai oleh warga setempat. Jadi kalau sekolah itu punya WC yang bagus, dipakai WC juga, kan bagus kan, gitu. Ada sumurnya, ada manfaat. Saya kira saya sedang mencoba menjadi ke arah itu ke depannya. Kak, ini berdasarkan pengalaman-pengalamannya para calon-calon yang biasanya juga melakukan hal yang banyak seperti kakak. Investasi sosialnya sudah tinggi banget. Tapi tiba-tiba pada saat pemilihan, mereka dipaksa dalam tanda petik untuk memberi. Apakah kakak juga melakukan hal itu? Jangan selalu memaknai hidup kita ini seolah-olah antara kita dan dunia aja, enggak lah. Gitu kan. Jadi menurut saya tuh, saya sudah mengatakan bahwa buat saya jadi politisi di parlemen itu, ini juga mandat bukan cuma dari Anda. Dari Allah. Tanda kutip mungkin tugas kerasulan, tanda kutip gitu ya. Kita mengatakan ini membawa nilai-nilai profetik ini. Jadi kalaupun saya ngajar, ya sudah, tugasnya sudah selesai berarti. Bukan, artinya pada saat itu kan udah dikasih nih segala infrastruktur sudah dibangun. Terus pada saat hari H, apakah juga ada permintaan lagi? Ya kalau sebatas operasional kita pada saat kategorinya kan masuk pada political cost ya. Mereka datang, saya kan jadi relawan ya. Fine, kita siapin. Tapi ketika mereka minta uang amplop, saya bilang enggak deh saya. Toh saya sudah memberikan tanda kutip ya. Saya pikir legacy yang jauh lebih layak ketimbang politisi yang lain kok. Karena gitu, ya sudah. Ya lu kepilih lagi. Kan gitu aja. Jadi pecat lo nasi Kabupaten Bogor kan. Kira-kira begitu. Itu panjang sekali. Panjang dan dalam. Dan tidak instan ya, bukan last minute mau hari H, enggak. Jadi begitu dilantik sudah kerja tuh. Iya, karena politisi kan juga bukan profesi instan ya. Ya, itu yang saya pengen ngulik pernyataan itu. Saya kira, ya kita kalau zaman aktivis itu kita pasti baca buku. Kita diskusi, kita berorganisasi, kita masuk pada dunia pergerakan, jadi aktivis, dalam banget itu. Saya belajar soal demokrasi, soal fatsun politik, tata krama politik, etika politik kan dari situ, dari buku, organisasi, gaul kesana kemari kan. Jadi ketika kita memanai jadi politisi ini bukan soal prestis jabatan atau frekuensi yang kita dapat kemewahan di situ, enggak. Ada tugas berat yang melekat sehingga itu ya semaksimal mungkin kita coba ikhtiarnya pelan-pelan semampu kita jelasin tiap ngobrol. Bu nanti ada ini ya silakan bagikan, dapat ini silakan bagikan, udah gitu aja. Gitu. Masih di ICMI Kak? Masih. Saya di Menteri Biro di MP dia. Saya ini dari mulai MPP, pengurus pusat, di daerah juga, sampai ke Orsat nih, saya diminta jadi ikut aja lah. Kan tempat diskusi dengan mereka aja, tidak ada masalah. Ada waktu-waktu tertentu? Ya, mereka suka ngundang. Bikin ini Kang, apa, tiba-tiba mereka misalkan, Kang bikin di Orsat nih. Orsat level kecamatan ya. Kan diskusi dong, kita bukan acara. Ngobrol saya kan, apa nih isu nih? Mereka minta ketemu, mereka minta biasa kan. Oh isu ini aja, saya bilang apa? Ini yang baca Quran ini kayaknya kok kecil sekali ya berislam gitu, ada survei nih gitu. Gimana dong? Ya bikin dong. Kalau ibu pengajar kumpulin tuh. Kita perlunya kita ngaji. Udah gitu saya bawa, saya kan cetak buku Iqra sendiri tuh. Buku Iqra, bagi ini sekalian nih supaya pada bisa ngaji. Kayak gitu-gitu. Diskusi di situ, gitu-gitu. Masih di MNK nih? Masih di sana. Jadi mana-mana ya, artinya untuk pengayaan intelektual. Bisa silaturahmi. Ada juga satu statement dan pernyataan kakak tentang satu hal yang membuat kita sebagai anak bangsa ikut bangga. Ketika Presiden Trump meminta urusan agar transaksi kris kita dihapus. Itu bagaimana perasaan ketika mendengar itu, kemudian bagaimana menyikapinya? Saya mau ceritanya. Jadi saya tuh ingin bertulis sendiri gitu. Tiba-tiba ada wartawan kan, mau komentar, kebetulan.
Oke. Pertama gini, lalu lintas transaksi kita itu pada level di grassroots arus bawah itu sudah pakai QRIS. Betul. Ya, Anda beli cilok itu ketika disuruh Pak QRIS Ya. sampai level itu. Cashless. Jadi iya cashless, artinya bahwa ketika mau cashless itu kan juga literasi digital finance kita kan juga sudah berhasil. Berjalan. Itu PR kita kan sesungguhnya gitu. Itu kan PR dari awal tuh gimana caranya di bawah ini fintech bla 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 gitu kita tahu. Nah begitu ada instrumennya dan kemudian sangat berjalan baik, easy gitu to use di bawah itu gampang digunakan, mereka kan happy. Yes. Dan produk sendiri. Ngomong kedaulatan finansial. Fee-nya pun jauh lebih murah ketimbang pakai mohon maaf misalkan Visa atau Master. Cuma 0,sekian %, kan gitu. Jadi ini keuntungannya berlipat gitu ya. Nah tiba-tiba ini minta dihentikan gitu. Saya bilang penghambaan kita ke Amerika jangan gitu-gitu banget deh gitu kan. Masa sih gara-gara perang tarif tuh tiba-tiba harus begini, harus begitu, harus nggak bayangin ya. Subsidi yang kita berikan ke negara aja Amerika minta misalnya. Ini buat apa aja nih? Kan puluhan triliun kan, mungkin ratusan triliun juga tuh. Ya gas, ya bla bla, ya BBM segala macam kan. Amerika minta tuh agar tidak ada subsidi di kita. Ini kan beda konteksnya. Jadi saya kira sampai sama levelnya sama dengan QRIS juga. Kalau kita ganti Visa atau Master misalkan gitu, di bawah ini, pasti mereka akan kembali ke titik demand dulu. Ya buat kita mungkin biasa pakai Visa pakai Master. Tapi kan di bawah itu harus pakai kartu, udah gitu kita tidak daulat secara finansial. Bayarnya pun juga mahal. Bukan di kita pula, ke negeri orang. Nah, saya kira jadi ini saya mengharapkan bahwa juru lobby yang ke mereka itu tidak bawa isu itu. Silakan cari isu yang lain. Yang lebih, tarif mungkin ya isu kemarin. Tarif yang lebih relate apa kek gitu. Tapi itu jangan dong. Apalagi sekarang kan udah mau berkembang nih. Singapura udah mulai kemarin buka. Saya ke Singapura sudah pakai itu loh. Saya kaget juga tuh. Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi. Dan buat saya itu lebih nilainya lebih jauh lagi. Kita bisa menjadi pemimpin nih. Bagaimana penggunaan teknologi dalam konteks keuangan itu gitu di ASEAN. Jadi kita diterima oleh semuanya. Gitu loh. Ini saya kira penting nih. Kenapa kemudian kita soal itu. Apa yang sedang dikerjakan oleh komisi saat ini? Kalau kami pantau itu mengenai perlindungan konsumen ya. Ada penggarapan RUU atau bagaimana? Iya. Salah satunya itu, jadi ada 2 pajak sekarang, di mana di Komisi 6 ya, yang sedang memang kita godok dibagi 2, satu pajak soal di Batam, satu lagi soal perlindungan konsumen. Kebetulan saya ini di panja revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi saya merasa tertarik betul semuanya dengan isu masalah konsumen ini, karena pertama tahun dibuatnya sudah out of date lagi. Ini sudah lagi tidak kemudian relate dengan kondisi hari ini. Tahun berapa? Tahun 99, Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Jadi sudah berapa puluh tahun. Reformasi. Iya, reformasinya. Itu satu. Yang kedua, saya kira tantangannya kan sudah jauh lebih kompleks hari ini. Oh iya, gitu, ya kan. Jadi saya katakan bahwa secara sederhana landscape ekonomi kita itu sudah berubah. 99 itu sudah sangat tidak relate sama sekali dengan kondisi hari ini yang semuanya sudah satu digital dan luar batas negara. Bagaimana kemudian kita ini, warga negara kita yang notabene adalah konsumen itu bisa diproteksi, dilindungi, dan negara juga memfasilitasi. Itu kira-kira gitu. Itu ya segera isu-isu pentingnya di situ. Jadi saya harap ke depan akan ada legacy, regulasi yang kita akan keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Sudah menerima rancangannya? Kita baru bahas naskah akademik. NA-nya ya? NA kita sudah bahas, jadi kita baru pendalaman di permukaan. Apa yang paling fundamental dalam perubahan ini? Satu hal ya, jadi secara filosofi, saya kira kita harus meletakkan posisi konsumen ini, lagi-lagi posisi konsumen sebagai warga negara yang pada mereka itu melekat harkat martabat kemanusiaannya. Jadi orang itu harus betul-betul dijaga keamanannya, kesehatannya, segala macamnya, gitu kira gitu ya. Dari sisi manusia nih, ini jangan yaitu dengan sebagai, kalau saya bilang kebetulan cuma jangan sebagai sumber cuan aja.
Oke. Jadi sebuah proses produksi, konsumen ini adalah variabel yang paling ujung dan dianggap sebagai end duit nih. Sementara mau aman mau enggak mereka tidak lakukan. Iya. Itu mendorong satu pelaku usaha yang jujur, tanggung jawab Oke. atas produk-produknya. Itu penting deh saya kira. Saya kira ke depan kita ingin bahwa undang-undang ini memang akhirnya lahir satu piranti softwarenya itu seperti itu, proteksinya maksimal, pelaku usaha yang bertanggung jawab dan jujur itu terus kita dorong. Terus kita juga ingin ada badan khusus ditarik nih. Jadi sekarang ini ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional di bawah Kemendag. Jadi bukan Kemendag nih. Ya, anggarannya pun juga kecil sekali di bawah 10 miliar tuh. Bayangin, jadi saya pernah RDP mereka, saya nggak bisa membayangkan Anda ini ngurus segala macam hal dengan anggaran cuma segitu. Terus di bawahnya ada BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Yaitu kemudian ditekan ke daerah. Jadi daerah yang mampu silahkan kemudian itu dimaksimalkan, yang tidak mampu ya terbengkalai. Nah kalau sudah begitu kan berarti warga negara kita, konsumen kita kesulitan kemana cari pengaduannya. Jadi saya kira ke depan juga secara kelembagaan kita harus kuatkan dan saya berharap mudah-mudahan bisa undang-undang ini, revisi undang-undang ini bisa menjadi instrumen di mana akan lahir satu badan khusus di bawah presiden langsung, dipercaya kepada presiden. Ini dia akan menjadi satu regulasi yang akan mengcover seluruh urusan di hulu. Barangnya masuk, produksinya gimana sampai ini kan terus dihilir nih. Jadi begitu dihilir dijaga oleh badan ini dan regulasi. Dan di sininya udah lancar, udah baik-baik saja. Sebagai situ gambarnya. Tapi bagaimana dengan keadaan masuknya barang-barang impor yang sekarang ini yang KW, yang produksinya kita nggak tahu? Iya, karena memang kita kan belum punya standar dan regulasi kita belum menjangkau sampai pada wilayah itu. Tadi itu, ini kan akibat termasuk yang tadi itu. Ya, ini kan akibat dari transaksi kita itu sudah lintas batas. Masuk ke sini itu nggak ada pengawasannya. Bagaimana kemudian juga perlindungan pada ininya. Barang ini harus begini. Saya kasih contoh deh. Kemarin teman-teman misalkan ke Australia itu kalau kita bikin sesuatu itu nggak bisa langsung diedarkan tuh. Mereka harus masuk dulu ke sebuah lembaga, dicek semuanya nih. Misalkan di London juga sama. Jadi saya pernah bawa ke Indomie atau apa gitu, itu mereka tetap ditempelkan untuk satu labeling di mana bahwa ini sudah layak edar. Jadi di hulunya itu sudah kerja mereka, baru nyebar, baru boleh kemana-mana. Sehingga aman ya, safe sebagai konsumen itu terima itu udah, sortirnya udah panjang, double, panjang. Pelaku juga dibina, ya kan, diawasi, terlindungi juga konsumennya. Macam-macam tindak. Berarti nanti akan diawasi sampai ke agak teknis ya, berapa step? Iya, harus begitu saya kira. Harus begitu. Dan itu bisa meliputi lintas lembaga dan kementerian. Iya. Kita pernah kemarin tuh ada ada cerita tuh permen yang katanya halal. Ya kan yang warna biru putih itu ya. Tiba-tiba ada kandungan kedua, padahal dia sudah lolos disidangkan itu nggak boleh lagi. Itu harus masuk dalam jangkauan regulasi perlindungan konsumen itu ke depan. Kayak gitu. Kenapa ini agak beda dikit ini? Kenapa tiba-tiba kakak mengkritik kinerja Menteri Perdagangan ya yang dianggap kurang menopang program-program Presiden Prabowo? Begini. Kami suka nih, artinya Nasdem memang ada di dalam, tetapi bukan berarti tidak mengkritisi yang konstruktif. Jadi gini, kan Presiden itu sudah menyampaikan di awal pidato kenegaraan beliau pada saat kemudian beliau dilantik ya, bahwa target pertumbuhan ekonomi itu 8%. Gitu ya? Iya. Nah, pertanyaan sekarang adalah seberapa jauh pembantu presiden itu mampu mengakselerasi gitu ya, mengakselerasi supaya tujuan Pak Presiden ini, cita-cita presiden kemudian tercapai. Ya, saya mau kasih tahu sana. Nah, Kemendag itu kan sebuah kementerian yang mengurusi arus transaksi perdagangan di Indonesia. Ekosistemnya, regulasi semua. Jangan dong berpikir bahwa masyarakat ini hanya semata-mata konsumen. Kita bahas kemana? Menghadapi Trump policy terkait soal perdagangan tarif. Apa yang harus sudah dilakukan dengan itu? Gitu kan? Gitu. Ekonomi dunia lagi slow down sekarang, mulai menurun. Tiba-tiba juga ada perang tarif begini.
kita pun kena dampaknya. Terus bagaimana nih konstelasi perdagangan di Indonesia menghadapi 8% itu, menuju 8% itu? Apa mitigasinya? Kita baru tahu bahwa ada beberapa regulasi yang mereka rilis sendiri, itu malah benar tidak memproteksi ekosistem perdagangan kita. Bagaimana kemudian pengusaha tekstil dan produk tekstil itu hari ini sudah terjerembab. Yeah. Padahal dia kan padat karya. Mereka pernah bilang, datang ke praksi kan, Yeah. Pak, kami ini sebetulnya tidak muluk-muluk. 280 juta warga kita itu pasar. Kami tidak perlu ekspor. Tapi tolong dong berikan kami insentif agar kami bisa sampai 60-70% aja warga kita ini beli produk lokal. Hidup sudah. Mereka jaya. Nah hari ini Pak, dibilang gitu. Kami dimatikan dengan berbagai peraturannya. Dibuka juga Keran pasarnya. importnya, ya. Sampai yang, mohon maaf legal, ilegal. yang masuk ke sini. Terus kita baru tahu juga kemarin bahwa ada yang namanya non-tarif measurement. Jadi ada kebijakan non-tarif measurement itu, ukuran. Non-tarif measurement, ya. Nah, itu rendah sekali regulasinya itu. Oke. Hanya puluhan produk dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau negara itu sangat serius tuh. Menyusun apa yang kemudian kena tarif, apa yang tidak, di mana tarifnya berapa, itu semua tuh mereka harus. Sementara kita sama sekali belum sampai ke arah situ. Makanya satu, standar barang nggak jelas, barang apapun bisa masuk, harganya murah mahal urusan lain. Bagaimana di sini industri kita, perdagangan kita ini benar kolaps juga, mereka seolah juga abai dengan itu. Nah kalau gitu ceritanya kan saya bilang kebijakan Anda ini sesungguhnya tidak membackup keinginan Pak Presiden meskipun 8%. Loh, kan ngomong 8% gampang aja. Satu, bukan lapangan pekerjaan, artinya bahwa industri kita, perdagangan kita harus betul ditumbuhkan, pegawai warga kita baik yang kerja, mereka terima gaji, mereka menjadi punya pendapatan yang layak, mereka bisa belanja, kan naik tuh. Iya. Nah ini mana nih ininya kira gitu loh saya bilang gitu. Anda tidak melakukan itu kecuali Anda membawa saja membuat regulasi-regulasi yang membiarkan arus barang dari luar ini masuk ke kita dengan tanpa ada pencegahannya, pengawasannya harusnya kan dibuat seimbang. Tadi itu ada komparasi yang sangat jelas. Kita ini memang Kemendak khususnya itu membuat pasar kita jadi sangat terbuka buat siapapun. Insentifnya buat industri kita sendiri, malah mereka tidak fasilitasi. Jadi saya kira PR besar buat Kemendak. Jadi suatu kritikan berbasis data ya, tidak subjektif sama sekali. Kak Asep juga sangat tegas terhadap BUMN. Kita kembali lagi sedikit karena ada permintaan atau desakan inovasi dan efisiensi di PT Telkom. Kenapa PT Telkom kan baik-baik saja dalam pandangan kami atau bagaimana? Telkom itu holding, penopang utama pendapatan dan laba itu hanya dari 2 lini usaha. Satu Telkom, yang salah satunya di produk IndiHome itu, yang fixed IndiHome itu. Yang kedua Telkomsel, selular. Yang ini akan digabungkan jadi satu. Nah 2 anak perusahaan dari holding Telkom ini, ini 75 atau 76% menopang pendapatan, pendapatan dan laba Telkom Holding. Pertanyaan saya, yang lain, yang puluhan ini kemana, ngapain aja? Puluhan itu yang lain antara lain apa ya? Kan banyak tuh anak-anak perusahaannya tuh. Ada yang slitnya, ada apanya. Nah mereka sekarang lagi bikin data center ya. Gitu. Ini juga seksi nih. Saya kira bagus juga nih. Itu satu hal ya. Nah yang kedua, kemudian secara kasuistis ada beberapa temuan penting sekali. Ada beberapa temuan di mana kemudian seolah-olah ya, ini juga bukan asumsi sementara. Dari Telkomsel dan Telkom ini uangnya masuk ke holding, tapi tidak sepenuhnya. Mereka bikin company baru. Buat apa baru? Company baru. Entah anak, entah cucu, entah cicit. Soalnya nanti bikin. Jadi terpotong di sini. Jadi mereka ini pikir ya. Ini ketika labanya gede, sebelum masuk ke negara, kita jadiin biaya yuk dengan bikin company baru. Akhirnya begitu kan gitu.
Dan ini kemudian ada salah satu company, beberapa company anak cucu Telkom ini yang bermasalah dengan Pertamina. Yang main Pertamina itu kan gagal, rugi sekian. Pertamina juga dirugikan karena nggak bisa klaim atas subsidi yang mereka berikan karena toolsnya ini produk elektronik ini gagal. Terus sekarang muncul lagi nih. Jadi saya kira ini tidak sehat. Gitu loh kan. Uangnya gede sekali Telkom itu. Besar sekali, mungkin tanda kutip gitu ya, seperti tidak terhitung seolah-olah gitu. Ini berkali bisa buat kan Telkom, PM itu kan besar sekali. Salah satu yang inilah menurut saya itu. Nah, saya kira soal-soal ini kan harus dirapihkan nih. Tata kelolanya, semuanya nih. Gitu. Jadi saya pernah berkata begini. Dan antara itu tidak perlu bikin usaha baru. Kalau mau duit, beresin lemaknya. Beresin gajinya, beresin tata kelolanya, cuan itu saya bilang. Yang rembes-rembes ini, yang bikin skema ponzi di dalamnya, duit serpun diputar model, itu aja beresin, duit. Mungkin 100 triliun tuh. Ya kita kemarin kayak Pertamina, bla 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 kan tuh gede juga uangnya kan gitu. Beresin aja dulu. Ini saya juga ke depan dan antara sebagai game changer dari tradisi BUMN harus jadi baik ini dengan tuntutan yang tinggi ini. Beresin tata kelolanya, manajemennya, keuangannya, transparansinya, akuntabilitas, itu aja beresin, itu dan antara pasti dapat banyak. Sebelum Anda ngomong ngasih ini, bikin itu dulu. Ini temponya saya kira di situ bisa dimainkan. Gitu. Ada nih yang sedikit lagi ya, minta waktu sedikit lagi. Yang hidupnya enggan mati tak mau. Betul. PT Pos Indonesia. Apa kabar itu? Bagaimana Kak keadaannya? Ya, saya pada kritisi ya. Benar nggak tadi pernyataan saya hidup enggan mati tak mau? Kurang begitu ya? Jadi saya bilang itu juga kurang inovasi. Jadi katakan ini tuh perusahaan lama. Legend. Perusahaan lama kan? Betul. Kita kuliah tuh pakai wesel. Dulu ya. Terima kasih loh. 500.000 dapat lebar, kertas gitu ya, cairkan ke bank. Bahkan di situ cairkan kan. Nah saya bilang Anda ini jangan dong terus berharap pada proyek pemerintah. Gitu ya. Dulu mungkin bisa begitu. Sekarang ini dengan era e-commerce ini dan transaksi di mana kemudian saya kok nggak habis pikir ya, banyak orang-orang membuat perusahaan kargo lah, apalah terkait dengan soal delivery kan, dan jalan hebat. Mereka kan tumbuh besar, eksis gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru padahal PT Pos ini kan punya resources yang cukup. Kalau Anda melakukan begitu, cabang Anda ini at least begitu dia mau berdiri, kita ini sudah siap sekian ini jaringannya ini. Iya kan? Tinggal Anda mengisi dengan inovasi aja. Kalau Anda bisa lakukan, waduh, dahsyat itu, saya bilang gitu. Nah, saya kira responnya bagaimana? Ya mereka sih ya akan cobalah gitu masuk ke arah situ. Semua dorong ke situ. Teman-teman di Komisi 6 juga semua dorong ke situ. Agar mereka lebih inovatif lah gitu. Menghadapi ini. Ya itu tadi, ini contoh-contoh kan menurut saya itu bahwa masih kuatlah tradisi begitu di BUMN ini gitu. Mereka sudah sangat nyaman sekali, gedungnya sudah bagus itu ya. Gitu. Sehingga tidak menyadari bahwa tidak kompetisi di luar yang sangat tinggi. Kan tantangan sudah jauh lebih cepat. Lihat loh ya, yang bisa hidup ini kan bukan orang yang merasa tua dan banyak, tapi yang bisa bertahan kan. Kalau nggak adaptif, mereka tidak agile gitu. Kondisi hari ini, wah lewat itu barang. Gitu. Sementara kita punya resource yang sangat pada resourcesnya. Apa coba? Duit bisa disiapin. Nggak nyari, nggak cari investor, udah ada. Tempat udah ada, negara punya banyak lahan. Saya kira itu penyampaiannya. Kakak Asep senang banget, singkat, padat, dan mencerahkan. Terima kasih banyak ya. Ya kami yang terima kasih. Ya sama-sama. Kami dari Orator senang sekali bisa bertemu dengan dapat banyak pencerahan. Kakak-kakak penikmat Orator, demikian yang sudah disampaikan Kakak Asep kita, banyak dan memberi insight yang luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih.